Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita hadir berkumpul bertatap muka di tempat yang sangat mulia yang memang dimuliakan oleh Allah, tempat yang sangat sakral yang memang disakralkan oleh Allah, tempat yang agung yang memang diagungkan oleh Allah, yaitu tempat di mana umat baginda Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan laki-lakinya maupun dari kalangan perempuannya, baik dari kalangan orang tua sampai dari kalangan pemuda-pemudinya, baik dari kalangan pelajarnya sampai dari kalangan non-pelajarnya, kalau perlu non-pelajarnya. Pagi ini kita kedatangan tamu rombongan dari Batam Center, orang tua kita, guru kita, dan juga sama-sama meneruskan perjuangan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Ustaz Muhammad Robi, Ustaz Robi, dengan Bapak Robi, ya, dan rombongan sekeluarga. Hari ini beliau sengaja hadir di PPA. Hati beliau merasa terpanggil untuk berkunjung di PPA, ingin melihat, ingin menengok keadaan kita. Maka kita seyogyanya mengucapkan Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar sana masih banyak orang yang melihat kita. Di luar sana masih banyak orang yang punya rasa sayang sama kita. Di antaranya Bapak Robi dan Bapak Hendra, Bapak Hendra, sekeluarga ini merasa terpanggil, ingin melihat kita, ingin mensurvei tempat kita, mulai dari tempat tidur kita, lemari atau penyimpanan baju yang biasa kita pakai sehari-hari, mulai dari kesehatan kita dari sisi terkena gatal-gatal misalnya. Ini cukup lumayan, cukup besar nikmat yang Allah berikan, di mana beliau ini hadir di tengah-tengah kita, bukan hanya duduk di depan kita, tetapi beliau telah mengajarkan kepada kita, ini loh al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mukmin yang menjadi cermin daripada orang mukmin yang lainnya, menjadi suatu contoh bahwa kita ini adalah orang yang memiliki sifat al-ihtiyat, yaitu saling butuh dan membutuhkan. Beliau butuh untuk didoakan, kita butuh dibantu, sekuat bahasanya, dan kita ini saling membutuhkan. Maka kita sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Hendra dan Bapak Robi sekeluarga yang sudi hadir di tempat PPA yang jauh dari keramaian, jauh dari kota, tetapi semoga menjadi sesuatu hal yang justru menjadi sebab bertambahnya keimanan kita, dekatnya kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya selaku tuan rumah yang ada di PBA minta maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat yang masih belum begitu bagus misalnya, yang masih belum berkenan, kami bersama anak-anak PPA minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada rasa ketergangguan dengan adanya lalat yang sangat banyak ya Pak ya. Ya, memang di sini memang tempatnya banyak lalat, tapi lalat ini membawa keberkahan insya Allah. Insya Allah. Mungkin dari rombongan dari Bapak Hendra menyampaikan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada saya semuanya, tentunya mereka tidak tahu apa tujuan tamu yang ada di Batam Center ini ya. Bingung anak-anak, apakah meditas, apakah mau ditanyakan tentang Al-Quran, bingung. Ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, macam-macam. Jadi biar lebih relax ya, lebih enjoy, kita ngobrol sedikit ya, ngobrol agak nyantai, perkenalan apa tujuannya, apa yang perlu kami lakukan ya. Terus tentunya kami membutuhkan nasihat dari keluarga besar Pak Hendra ya, mungkin bisa menjadi suatu motivasi kami untuk lebih baik, untuk lebih menjadi orang yang menjadi aset bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari pihak rumah, tuan rumah yang diwakili oleh Ustadz. Yang sebenarnya ini adalah kunjungan dari sebuah kumpulan ibu-ibu atau komunitas dari komunitas ibu-ibu yang suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kebetulan diwakili oleh istri saya, jadi saya hanya menemani di sini. Tapi terima kasih dengan kunjungan ini. Pertama bagi saya mungkin, tapi punya nilai apa ya, nilai yang batinnya itu secara saya rasa secara luar biasa. Jadi saya cuma bilang terima kasih. Mungkin kita bisa melihat adik-adik kita yang punya semangat hidup, bisa tetap berjuang terus karena hidup kita itu panjang, dan mungkin kita nggak tahu ke depan kita jadi apa, mungkin jadi presiden dari adik-adik ini semua, tapi tetap semangat ya. Dan waktu dan tempat saya serahkan tujuan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, ini ganteng-ganteng semua ya Pak Ustadz ya. Yang ceweknya memang nggak ada ya Pak ya? Oh nggak ada. Berapa jumlahnya Pak? 30 berapa lagi tepatnya? Yang mau mendaftar itu masih banyak, masih belum sampai menunggu ijazah keluar. Jadi yang sekarang 30-an. 30. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rara, dan ada Mbak Sulis di sini ditemani oleh suami-suami kami dan anak-anak Pak. Jadi awalnya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Supaya kita lebih santai, lebih dekat, lebih akrab. Perkenalkan saya Rara, saya ketua dari komunitas TFC. Mungkin belum pernah dengar ya Pak ya. Saya juga baru pertama kali ke sini. Alhamdulillah kalau untuk di Barelang kita udah ada beberapa kunjungan Pak. Tapi kalau ke sini memang baru pertama sekali, dibantu oleh
Mbak Rini, ya awalnya itu saya jadi TFC ini komunitas yang sudah ada di Batam itu sekitar 5 tahun dan kami fokus untuk tiap bulannya itu ada kegiatan sosial Pak. Jadi kegiatannya itu bisa ke panti asuhan, bisa ke pulau-pulau di sekitaran Batam. Jadi kita turun ke pulau-pulau gitu. Terus ada juga kegiatan sosial lainnya, misalnya ada bencana alam segala macam, nah itu kita bantu di situ. Nah awalnya ini adalah perkumpulan seperti suami saya bilang tadi, ibu-ibu arisan awalnya. Nah berkembang akhirnya terkumpul komunitasnya itu mungkin sekitar ada 50-an orang Pak. Ada di Batam, ada di luar Batam, ada di luar negeri juga gitu. Nah jadi untuk bulan ini karena memang Batam lagi COVID-nya lagi meninggi ya. Nah jadi kita memang nggak bisa untuk kegiatan keluar pulau dan kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan karena itu kan rame-rame gitu Pak ya. Nah jadi saya sebagai ketua TFC langsung komunikasi dengan rekan-rekan. Kita mau cari nih panti asuhan yang mungkin belum terjangkau lah, maksudnya agak jauh dari kota. Kalau di kota kan sudah banyak Pak bantuannya, insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau yang untuk jauh-jauh ini mungkin ada, tapi jarang ya Pak ya. Jadi maksud kami ke sini untuk pertama survei tempat, melihat keadaan adik-adik kita di sini berapa orang, terus melihat bagaimana tempat tinggalnya adik di sini. Kemudian nanti akan kita bicarakan di grup apa yang bisa kami bantu, gitu Pak. Mungkin dari sembako atau dari peralatan belajar atau lain sebagainya gitu. Ya sekian penjelasannya. Mau ditambah Mbak Sulis ada? Sudah ya. Ya. Iya tadi Pak Budi juga kasih sampaikan. Nah segitu ya. Oh iya oke. Oke baik Pak Ustaz segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita berkumpul dalam suasana kebersamaan, saling mengikatkan ukhuwah Islamiyah antara kita, bahwasanya Muslim itu bersaudara. Nah, kita hadir di sini dalam ikatan yang tidak bisa kita lepaskan dalam suasana syariat dan iman yang sama. Nah, kita berjuang di sini sama-sama untuk mencapai apa yang terbaik dalam perjuangan kita sampai akhir hayat nantinya. Baik, Pak Ustadz, mungkin saya tidak berpanjang panjang. Kenapa? Karena ini memang agendanya kegiatan ibu-ibu ya, TFC ya, terutama komunitasnya ibu-ibu. Nah, cuma saya mau menyampaikan bahwasanya ini agenda dari Bu Rini tadi ya, yang mulai di sini, dan saya bersyukur ini merupakan kunjungan saya pribadi kedua di sini ya. Jadi saya sudah 2 kali ke sini, jadi ya alhamdulillah Nurul Islam dengan segala kegiatan dan aktivitasnya begini, kita secara pribadi dan mungkin TFC nantinya sangat mendukung untuk bisa di support untuk sama-sama kita di sini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Ikhlas kepada Ibu Bapak yang telah memberikan motivasi kepada kita semua, nasihat, arahan, didikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi sebab kita lebih rajin, lebih semangat, lebih istiqamah untuk belajar untuk bagaimana cara untuk merubah kebaikan itu menjadi orang yang lebih baik, berusaha untuk merubah kemiskinan itu menjadi orang yang lebih disiplin. Amin. Sekedar mengenalkan bukti. Kadang-kadang tujuan itu kan
Nurul Islam yang ada di bawah naungan MAJ, Nurul Islam yang ada di Nuris Batam Indo. Kebetulan BPA hadir di Barelang memberikan nama yang tampak di depan itu adalah agro. Apa sih itu agro? Agro ini adalah suatu kalimat yang memiliki arti dan makna perkebunan atau pertanian. Ketika ada seorang pelajar atau seorang ibu bapak yang menghantarkan putranya untuk ikut serta belajar di PBA, otomatis di benak pikirannya, anak saya ini disuruh berkebun, anak saya disuruh bertani, anak saya mendekati pesantren, saya ingin belajar, saya ingin dia ini memahami Al-Quran, memahami hadis, menghafalkan hadis dan sebagainya yang maksudnya agama. Kok agro? Kan itu. Tentunya kita timbul pertanyaan. Maka dari sini bentuknya namanya klarifikasi. Jadi agro ini hadir dengan nama agro yang memiliki arti dan makna perkebunan atau pertanian. Yang tentunya menyesuaikan dengan sesuatu apa yang ada di sekitar. Kebetulan di Barelang, letaknya di Tanjung Banon, BPA ini ada di kawasan LDT yang sekarang sudah konsepnya berubah menjadi kampung berdaya. Kita dituntut untuk mandiri. Bagaimana caranya untuk BPA yang ada di kampung berdaya ini maju dan berkembang? Tentunya bagaimana caranya berkembang itu cepat, singkat, dan memuaskan. Nah tentunya ketika anak itu mondok di pesantren, mereka tidak diajarkan untuk bekerja untuk bertani, tidak. Mereka hanya belajar teknis. Mereka belajar bagaimana cara untuk pupuk, bagaimana cara untuk menanam, bagaimana cara untuk memanen. Itu pun hanya sekedar praktek dan juga setiap hari, tidak setiap hari. Ini program yang ada di BPA menyesuaikan dengan adanya kawasan-kawasan yang ada di sekitar kita. Kemudian apa sih program yang ada di BPA itu? Kebetulan program yang menjadi program unggulan itu adalah program tahfidnya. BPA, anak-anak yang diantarkan oleh kedua orang tuanya mondok di pesantren tentunya dituntut untuk menghafalkan Al-Quran. Mulai dari juz 30, juz 28, dan seterusnya. Dan itu pun melihat kemampuan atau akibat. Ada yang ikro, ada yang buta huruf di sini, ada yang masih ABC, masih belum bisa. Nah ini merupakan suatu PR kita bersama, bukan PR saya, tapi PR kita semua yang terlibat sama-sama mendukung penuh untuk memajukan BPA, mengembangkan BPA sekaligus mencerdaskan anak-anak yang ada di BPA itu sendiri. Kemudian di BPA ini programnya juga macam-macam. Di antaranya BPA juga selain daripada tahfidz yang merupakan program unggulan, kami selaku pengasuh BPA memberikan sesuatu program, menawarkan program ini dan sudah programnya sudah berjalan selama 2 tahun pesantren ini berjalan. Lebih daripada itu, tentunya kami juga menambahkan program-program yang tentunya istiqomah, bukan program-program yang kalau bahasanya makli itu bukan program kaleng-kaleng kalau bahasanya. Jadi selain daripada tahfidz, ada yang namanya program di mana anak-anak itu dituntut untuk menghafalkan hadis. Bimbingan kita bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus menghafalkan hadis? Kita umatkan hati. Tentunya kita merasa terpanggil untuk mencintainya, untuk menyayanginya. Minimal hadis kita hafalkan. Wujud cinta kita kepada Nabi. Inilah cara kami. Bagaimana caranya mereka ini tumbuh rasa cinta yang sejati, sayang yang sejati kepada bimbingan kita bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kami bisa terdidik, tertimbun, terarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya juga itu tentunya ada program yang namanya program sekolah dunia. Sekolah dunia di antaranya ada sekolah mereka belajar akidah, belajar pendidikan yang berkaitan dengan pelajaran tauhid, ketuhanan. Mereka juga belajar safina, surat tauhid, yang nuansanya adalah ilmu fikih, ada nahu, ada sorof. Kami juga menawarkan program-program yang lain. Tentunya kalau kita bahas waktu tidak cukup ya, singkat-singkat aja. Apakah ada itu? Tidak. Ada program yang namanya program
ekstrakurikuler. Ya, ada program kewirausahaan. Nah, ada pula program seni bela diri. Kebetulan di samping saya ini orang tua ini, ya, bapaknya anak-anak ini memang orang tuanya ahli. Tapi kami anggap ini orang tuanya bukan cuma miliknya ahli, tapi milik kita semua. Apakah hanya dapat uang air, dapat air ya? Bukan apakah dapat air saja miliknya kita semua? Tidak. Orang yang hadir di sini, orang yang pernah jumpa dengan kita, orang yang telah bergabung dengan kita, orang yang telah melihatkan dirinya kepada kita, dia bagian dari Bapak Ibu ikhlas menjadi orang. Dan Bapak Ibu dengan istri, Bapak dengan istrinya ikhlas untuk menjadi orang tua kami. Kami selaku pengasuh meminta doanya. Walaupun Bapak sebentar lagi pulang ke tempat yang kepada kami, sisipkan doa untuk kami. Sisipkan doa untuk anak, agar mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang harapan kedua orang tua, yang tidak sesat jalannya, menjadi orang yang selamat di dunia akhirat. Itu harapan kami. Mungkin dengan doa-doa sedikit yang disisipkan oleh Bapak dan Ibu, mengundang rahmat Allah, mengundang sebabnya Allah Ta'ala ridha dengan anak-anak kita untuk diberikan hadiah oleh Allah di bulan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ini aktif seminggu sekali, setiap Sabtu sore. Beliau mengajar karate Inkarmas. Apakah hanya karate Inkarmas? Tidak. Saya yang membuat program ini tentunya ada training-training ke depan. Anak-anak juga akan saya ajarkan tentang dunia persilatan. Kalau perlu ada SAT, ada TS, ada persilatan juga sebagainya. Yang jelas kami tidak membedakan antara persilatan, tapi persilatan semuanya yang ada di Indonesia itu satu. Kita adalah tunas-tunas bangsa yang wajib ikut serta membela negara. Yang membedakan antara Inkarmas, yang membedakan antara SHT, yang membedakan antara siap manapun. Tujuannya satu, bela agama, bela negara. Tapi, nah, kemudian di PPA itu juga ada program kewirausahaan. Program kewirausahaan ini, kalau bahasanya mereka diajarkan kopi. Kenapa harus kopi? Kebetulan di PPA ini yang masak istri seorang, yang mengajar saya seorang. Kemudian kalau ada waktu senggang, kawan-kawan yang ada di pulau-pulau, itu ada waktu senggang, Ustaz ngajar, Pak bisa Ustaz, misalnya, nggak apa-apa, Ustaz bisa ngajar, oh bisa, kalau hadir ke sini ngajar ya, ngajar, alhamdulillah. Ya seperti itulah nasib kami sekarang. Jadi intinya anak-anak ini supaya adanya program PPA berjalan sesuai dengan visi dan misi yang kami buat. Tentunya anak-anak bukan hanya diajarkan untuk menghafal Al-Quran, bukan hanya untuk menghafal hadis, bukan hanya ikut serta menjalankan program dunia, tetapi mereka harus bagaimana kita ini sebagai orang tua, mereka ini setidak-tidaknya multifungsi. Artinya mereka hafal Al-Quran, hafal hadis, belajar ini, belajar itu, bahkan belajar bela diri, mereka juga belajar masak. Minimal mereka bisa membuat nasi goreng, mereka bisa membuat kolak, mereka bisa buat cendol, mereka bisa buat sesuatu apa yang biasa ada di masyarakat. Tentunya ini kita ingin menjadi suatu tunjangan ke depan. Ketika mereka terjun ke masyarakat, kita nggak tahu nasib mereka. Allah takdirkan menjadi apa, kita nggak tahu. Apakah mereka jadi ulama, kita nggak tahu. Apakah mereka jadi bajingan, kita nggak tahu. Apakah mereka menjadi orang yang selamat, kita pun nggak tahu. Apakah mereka menjadi orang yang tidak selamat, kita pun nggak tahu. Jangankan mereka, kita saja nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita tujuannya hanya berjuang, urusan jadi bagus, baik, putih, hitam, urusan Allah. Mohon semua anak-anak ya. Mohon semua anak-anak ya. Maka bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu supaya kita tenang, supaya kita selalu berjalan di jalan Allah, supaya kita selalu mendapatkan didikan arahan dan didikan dari Allah. Kita berdoa kepada Allah, banyak berdoa.
banyak berdoa. Jadi anak-anak ini ada bagian tugas. Ada sekitar 30 anak, 3 anak 30, besoknya siapa, nanti per bulan diganti. Untuk berjalannya program ini agar maksimal dan agar kewirausahaan ini ada di BPA. Nah, ini diantara salah satu sekilas program yang ada di BPA. Kemudian luasnya berapa Ustaz? Luasnya di BPA ini ada 10 hektar. Ada 10 hektar tanah yang ada di LBT. Apa itu LBT? Lokal budidaya terpadu. Nah, sekarang konsepnya sudah berubah menjadi kampung berdaya. Dan kampung berdaya ini diantaranya ada pertanian atau perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan yang nomor 3 lembaga baru. Yang ini yang baru hadir adalah PPA, Pondok Pesantren Agro. Berjalan programnya tahun 2018 akhir saya masuk, barulah saya buat program. Nah, kemudian 10 hektar ini ada 3, ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, dan ada pesantren. Satu kesatuan. Kalau PPA maju, bagaimana perikanan, peternakan itu juga maju. Pesantren maju, PPA maju, pesantren maju, bagaimana caranya pertanian dan perkebunan itu maju. Maka di PPA ada sekarang ini ada peternakan. Peternakan apa Ustaz? Kan itu tentunya. Ada kambing dan ada sapi. Kebetulan sekarang hampir masuk ke Idul Adha. Makanya kami dari pihak Iris yang ada di Batangkindu menarik hewan kurban di PPA yang ada di lokasinya di peternakan ini. Jumlahnya kurang lebihnya ada 200 ekor kalau tidak salah. Kemudian satunya lebih 50 ekor. Ini dijual. Kalau ada orang pesan dibeli, kemudian keuntungan dari penjual hewan inilah disalurkan ke PPA. Untuk apa? Karena anak-anak ini semuanya gratis. Tidak ada uang gedung, tidak ada SPP, tidak ada uang tarik iuran, tidak ada. Tidak ada. Semuanya gratis, makanya 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Semuanya gratis. Orang tua cukup doakan mereka bagaimana cara mereka hidup. Kalau bukan kita yang menentukan mereka, siapa? Tapi juga kami sangat bersyukur atas hadirnya Ibu Bapak, senang, bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kehadiran Bapak mungkin bisa menjadi benih-benih di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Batam Selatan sana, bercerita, tugas-tugas. Di PPA sana ada pertanian, di PPA sana ada perkebunan, di PPA sana ada peternakan, ada perikanan, ada kambing, ada sapi yang mau dijual. Kalau mau beli mana? Asetnya nanti masuk PPA untuk menghidupkan PPA. Kita sedang berjihad, kita sedang memberikan sesuatu yang bisa menjangkau anak-anak ini menjadi orang yang sukses. Ya, semoga harapan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk lebih spirit lagi, lebih semangat lagi untuk bersama-sama kita memukul anak-anak kita agar lebih menjadi orang yang tertata, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Ibu Bapak mau ada yang menyampaikan atau mau bertanya, silakan. Mengenai tentang apa-apa yang ada di sini. Silakan. Pak Ustadz mau tanya, ini dari Batam semua atau dari luar Batam juga ada? Dari pulau-pulau gitu ya? Di luar Batam juga ada. Mohon maaf, ada yang yatim piatu atau piatu? Ada ya? Oh gitu. Ya, oke baik. Itu aja Pak Ustadz. Dari saya sedikit Pak, kriteria anak
anak didik yang ditampung di BPA ini, apakah anak yang memang kurang mampu orang tuanya atau bagaimana cara rekrutmennya? Sementara ini BPA itu tidak memilih dan memilah mana orang kaya dan mana orang miskin. Selagi dia punya kemauan, punya keinginan untuk belajar, di BPA silakan. Welcome. Kami selalu terbuka bagi orang miskin, bagi orang yang tidak miskin, orang kaya, orang mampu, berbagai macam suku. Mau Batak silakan, mau Sunda silakan, mau Padang silakan, mau yang Madura, mau Mondok di BPA silakan, mau Jawa silakan. Jadi intinya di sini kalau dibilang miskin, dibilang kaya. Pertanyaan Bapak, di sini apakah kalangan kaya, apakah miskin kan gitu? Ya. Ya mayoritas standar. Jadi ada yang memang orang tuanya nggak mampu, ada cuma nggak bisa saya menentukan ini nggak bisa. Jadi intinya ada lah yang yatim ada, yang tidak mampu pun ada, yang mampu pun ada. Jadi nggak bisa saya menentukan ini anaknya nggak bisa. Nah, kalau mau menunjukkan mungkin agak sedikit tidak sedikit takut salah kode etik kan gitu kan, kita menjaga. Mungkin ada yang lain dari Bapak Al, mungkin mau disampaikan apa sedikit motivasi dan sebagainya, pertanyaan sedikit ya. Benar ya, ini saya. Kalau sudah kita selesai sesi pertanyaan dan perkenalan, maka acara ini kita tutup dengan doanya. Kita doakan orang tua kita Bapak Hendra dengan istri Syahidul Hajah, kemudian komunitas PFC, ibu-ibu yang ada di Kota Senter, semuanya dapat kembali. Kita tidak pernah melihat mereka. Kita adakan bapaknya, ibunya, orang tuanya semuanya, saudara-saudarinya, kerabat-kerabatnya, putra-putrinya, cucu-cucunya, tetangga-tetangganya, semuanya, dan khususnya dan pada umumnya Bapak Hendra dan Ibu keluarga yang hadir di sini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan kepada kita, jiwa raga harta benda kita senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala bahaya dan malapetaka, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan urusan rezeki kita, dimudahkan usaha kita, dan selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang yang ahli sa'adah, amin. Ahli sa'adah, ahli jannah, ahli ridha, ahli iman, ahli dunia, ahli ais, ahli selamat, dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau, tunjukkan kepadanya, angkat kedua tangannya, ya. Bayangkan seolah-olah kita ada di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakiran. Hamdan yasmi wa yujazi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ila al-khair qarribana wa an syarri ba'idna wa ighfir dhunubana wa qdi dhunubana wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna khairan kalamina qawla la ilaha illallah. La ilaha illallah. La
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mulku fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqan wa anta lam tazallu bi rahmat. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya munzir ya kulli fakir wa ya muqawwi ya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir wa taysir asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-dawa' wa tafsir hajatuna ila kasir hajatuna ila kasir hajatuna ila kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya latif ya man wasi'a lahu samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyin 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 an tukhfiyana fi khafiyyin 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 innaka kunta wa qawluka al-haqq. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bi haqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana Muhammad ورسنا بعينك الذي لا تنام وارزقنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وكتابنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل الله. Sebelum kami tutup dengan diiringi doa, diiringi dengan bacaan sholawat, di kampung budaya ini ada yang namanya pimpinan hidup. Ya, kalau di PPA kami, saya, yang di kampung budaya itu ada yang namanya Pak Timdes, pimpinan desa. Jadi yang ngurusin peternakan, yang ngurusin pertanian, perikanan dan semuanya itu Pak Timdes. Namanya beliau Muhammad Hasan Fuad. Hasan Fuad ini kebetulan beliau ada udur, tidak bisa hadir, tidak bisa mendampingi, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami mewakili beliau. Ketidakhadiran beliau bukan berarti tidak menghormati kita. Ketidakhadiran beliau bukan berarti beliau ini tidak mengagumkan kita. Tapi karena beliau sangat sibuk, masih banyak hal-hal yang lain yang harus diselesaikan karena beban tanggung jawab beliau besar, sehingga kami hanya menyampaikan mewakili Pak Timdesnya dari beri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Saya menunggu jarak daya ya, dengarkan lagu-lagu mungkin bisa pakai lagu yang bagi dalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
وبارك وسلم
insya Allah ada lanjutan selesai ketika ada pertemuan di Batam Center ya. Terima kasih atas kunjungannya. Dan semoga betah ya. Semoga tidak terganggu dengan pengenalan. Ya, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه